Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dan selamat datang di acara stakeholder gathering setahun kehadiran BPR Karti di Lombok NTB. Boleh saya dikasih aplaus yang luar biasa meriah ya. Iya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini memenuhi undangan dari BPR Karti. Dan sebagai penghormatan kami untuk Anda, kita akan tampilkan tarian penyambutan atau tarian pembuka, yaitu malam hari ini adalah tari Asmaradana yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Arun Tala Sangga. Hari Arun Tala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama tari sambutan Asmaradana. Silakan.
sebaiknya kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk kebaikan kita semua, dan doa kali ini akan dipimpin oleh Jero Mangku Susila. Pada Bapak Jero Mangku Susila, disilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Khususnya kepada Bank BBR Kanti yang saya muliakan, beserta para hadirin yang saya hormati, untuk lebih sempurna dalam pelaksanaan pertemuan ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengambil sikap khusus untuk umat Hindu dengan sikap amstikan, sedangkan yang lainnya menyesuaikan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Esa, bimbinglah kami dalam pertemuan ini. Selalu Tuhan menyertai kita semua dalam keselamatan, tidak ada halangan dan berhasil baik. Umat manusia dalam bergerak di bidang pengelolaan keuangan, baik pengerjaan kepada umat manusia dan kepada pemilik usaha, agar selalu mendapat keselamatan, kesehatan, sehingga kita dalam usahanya berhasil dengan baik, sehingga dapat melaksanakan pengabdian kepada, memberikan pekerjaan kepada umat manusia yang ada di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kota Mataram serta umat manusia yang ada di Indonesia. Kami mohon karuniamu agar niat suci yang dilaksanakan pada malam hari ini hanya Engkaulah yang memberikan anugerah kepada peserta yang hadir. Alam semesta ini di dalam Tuhan, Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya dalam menuju kesejahteraan dan dirinya sendiri pada semua makhluk. Dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan dengan orang lain. Ucapanku adalah doaku, adalah harapanku atas anugerahmu. Semoga kami senantiasa, para pengusaha BPR, pada malam ini mencapai kesuksesan tanpa halangan dan memperoleh kebahagiaan dalam melaksanakan sebagai pengusaha selaku Dharma Dharma. Santi, Santi, Om. Selamat malam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jero Mangku Susila. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Utama BPR Kanti. Kami persilahkan kepada Bapak Made Arya Amitabha MM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Amin. Semoga sesuatu yang baik diterima oleh ya. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kita semua ini ya. Ya, luar biasa. Kami bersama pribadi, keluarga dan keluarga besar Bank BPR Kanti Bali ya tentu mengaturkan apresiasi luar biasa ya atas perkenan hadir Bapak Ibu yang
hadir pada hari ini, ya ada Ibu Sri, ya ada Pak Rektor, ya Guru Bangku, Pak Ade Mandre, Pak Edis, ya dan tentunya sangat luar biasa semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan. Ada Ketua Perbarimu dan BPR Nusa Tenggara Barat, ada pokok-pokok perbankan, koperasi, ya, dan semuanya, ya, yang telah berkenan meluangkan waktunya hari ini. Ya, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Rencananya kita dalam suasana santai di garden, sehingga kita menjadi tempat di sini, dan tentunya tempat di sini saya kenal waktu acara ulang tahunnya Ibu Sri, ya tahun emasnya juga dilaksanakan. Wah, ini tempat bagus juga nih di garden, ya. Jadi sehingga kami yang biasa acaranya di Lombok Plaza gitu ya, jadi acaranya di garden, ternyata ya hujan di luar gitu ya. Namun hujannya itu memberikan kesejukan kepada kita di sini, ya. Hadir juga diri Bu Mat, baru datang juga, ya, bersama anak-anak, ya, yang sudah hadir pada hari ini mensupport, ya, tentu apapun yang kita lakukan dukungan dari keluarga, istri maupun anak-anaknya. Nah, hari ini, ya, adalah bagaimana ya kita menyampaikan, merayakan atau bagaimana gitu. Kalau merayakan, kami belum ada kantor di sini gitu ya. Yang jelas, ya, yang jelas pokoknya kita ketemu saja lah gitu ya. Ini pun juga acara dada-dadaan gitu ya. Pokoknya kita ketemu saja, ya, bertemu dengan bapak-bapak yang sangat terhormat di Pulau Lombok khususnya, ya, karena memang kami tidak hanya hadir di Lombok saja, sudah ada di Bima maupun Sumbawa, ya, mungkin ke depan di Loku, ya Pak, ya. Kami akan terus hadir, dan tentu kehadiran kami, ya, tahun ini baru 1 tahun gitu, ya. Ada lagunya juga 11 Januari, ya, nanti ada lagunya di 11 Januari, ya, gitu, ya. Karena memang kita pas di Januari kita hadir di sini, ya. Tentu acara hari ini, ya, adalah bagaimana kami ingin hadir di dekat Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah Bapak Ibu, ya, di Lombok khususnya di NTB, ya, bahwa kami menyadari Bali tidak bisa dipisahkan dengan NTB, Lombok, ya, dalam perkembangannya, ya. Nah, kami hadir tentu dalam suasana, mudah-mudahan dalam suasana yang tepat gitu, ya, karena tahun lalu masih terasa, ya, tahun lalu masih terasa efek pandemi COVID, ya. Kami hadir di NTB di Lombok ini juga sebagai bentuk kepedulian kami sebagai industri di komunitas kami di Bank Beritir Rakyat, ya. Ini tidak hanya di NTB, ya, kami mengawali di Bali, di mana kita menyadari bahwa pandemi COVID, di mana perbankan adalah sektor yang kedua, ya, yang mendapatkan dampak yang sangat luar biasa dari COVID setelah pariwisata, ya. Dan kami menyadari kalau kondisinya seperti itu terus-terusan, ya, jadi di mana ada restrukturisasi kredit, tidak ada yang bayar kredit, bagaimana banknya akan menyalurkan kredit, ya, karena ada suatu kondisi kekhawatiran, ya. Jadi kalau ya zaman pandemi COVID itu nasabah deposan itu pada menarik dana dari mana, ya. Nah, sehingga sektor apapun yang pada saat itu yang prospek itu tidak ada, ya. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan semuanya akan korban, banknya juga korban, ya, tidak bisa berkembang, terus perekonomian juga stuck, ya. Nah, oleh karena itu kami sebagai industri, sebagai komunitas, kami support dari Bali awalnya di tahun 2020 dan tahun 2021 juga. Baru di tahun 2002 kami mencoba bersama-sama, ya, terlibat aktif di komunitas kami di BPR. Nah, komunitas kami di BPR tentu juga sebagai lembaga keuangan mikro di daerah,
itu juga nggak bisa dilepaskan dari koperasi, ya. Nah, akhirnya kami masuk di samping kami mensupport teman-teman di BPR di sini agar supaya teman-teman BPR di sini juga dapat membantu menggerakkan ekonomi daerah di daerah masing-masing di Lombok khususnya. Dan tentu juga ini juga tidak lepas dari kooperasi, ya. Jadi nanti mungkin kami ya, tidak hanya support dari sisi modal kerja, ya, likuiditas, produk bersama maupun dari sisi pendidikan memberikan pelatihan kepada SDM kooperasi maupun BPR. Nah, bertolak dari itu dalam perkembangannya kami juga melihat bahwa khususnya di sini di NTB di Lombok ini. Ya, pada saat itu kami mendapat informasi bahwa sektor pariwisata di NTB sedang sangat tidak bersahabat dengan perbankan gitu ya. Nah, setelah kami masuk di BPR, koperasi, masuk kami kepada teman-teman yang di sektor pariwisata. Dan dalam perjalanannya juga banyak juga pengusaha-pengusaha di luar itu juga perlu ya mendapatkan support ya, dan khususnya dan karena kebetulan juga ada tim yang sudah sangat sudah sangat lama juga bergerak di perbankan ya, ada Endah, mana Endah ya, untuk BPR-nya kami bisa langsung mensupportnya ya. Nah, sebelum kami lanjut ya, mungkin kami sekilas menyampaikan BPR Kanti apa sih gitu ya. BPR Kanti itu kependekan dari BPR Sukawati Pancakanti. Sukawati itu nama daerah di Sukawati, ya, desa, kecamatan, ya. Dan kebetulan saya juga saat ini sedang menjadi pengurus Salgo, ketua Salgo, ketua DPR-nya desa adat, gitu loh ya, di kampung saya. Jadi mau kita sebagai masyarakat kampung kita juga harus aktif ya di Sukawati Pancakanti ya. Nah, jadi kami hadir sudah 34 tahun yang lalu ya. Jadi tahun ini adalah 24 tahun saya di posisi Direktur Utama ya di BPR Sukawati Pancakanti. Saat ini BPR Kanti terbesar kedua dalam penyaluran kredit di Provinsi Bali. Kalau asetnya terbesar ketiga ya. Itu saya ingin sampaikan. Ya, ini beberapa dari kantor-kantor kami, dan kebetulan di tahun 2022 ya, selama 24 tahun kami berkarir, saya sebagai Direktur Utama selama 24 tahun. Kebetulan tahun lalu di tahun 2022 dalam kondisi pandemi COVID, prestasi tertinggi yang kami capai gitu ya. Jadi dalam kondisi pandemi COVID ya, dalam pandemi COVID di 23 tahun kami berkiprah ya, dan kebetulan juga ya tahun lalu sama dengan Ibu Sri ya merayakan ulang tahun emas 50 tahun gitu ya. Jadi mungkin itu apresiasi pribadi, support dari bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari lembaga BPR, koperasi maupun nasabah perseorangan. Nah, berikutnya. Ini yang perlu kami sampaikan ya. Jadi kami merasa menjadi orang itu ceritanya gitu ya. Karena apa? Karena menjadi orang itu adalah dapat memberikan nilai, dapat memberikan manfaat bagi lainnya. Support kami kepada BPR ya, di mana ada BPR yang saat itu sedang rugi, ya, BPR itu sedang rugi, NPR sedang besar-besarnya, ya. Dalam konteks apapun, dalam analisa apapun, pasti tidak ada lembaga yang mau membiayai, ya. Nah, jadi ini apa yang kami lakukan ini tidak lepas dari keterlibatan kami sebagai insan komunitas industri yang sama, lembaga keuangan ya. Nah, siapa lagi kalau kita yang membantu ya. Hal ini terkait dengan sudah 2 kali kita merasakan krisis ya, di mana posisi yang sangat lemah ada di BPR ya. Krisis moneter 97-98 ya, di mana
bank-bank umum itu di backup dengan KLBI, ya Kredit Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, ada BLBI waktu itu, ya Pak Roni ya. BPR nggak ada sama sekali, nggak ada yang ngurusin, siapa yang bertanggung jawab? Ya saat ini, ya tidak ada yang memperhatikan, pemerintah, lembaga keuangan nggak ada, ya. Nah oleh karena itu harus yang membantu harus dari kita sendiri. Nah jadi tanpa ada suatu fondasi bahwa semangat ini harus didukung dengan semangat membantu, berbagi dan melayani. Ya, kami mencoba berusaha untuk mensupport teman-teman. Ya, bersyukur bahwa kehadiran kami yang mensupport teman-teman BPR khususnya, ya, yang dari rugi, ya, bisa menjadi laba, ya, dari NPL-nya besar menjadi kecil, yang akhirnya, ya, selanjutnya dengan MPL-nya di bawah 5 saat ini, kami akan mengantarkan, kami akan mengajak ya BPR tersebut untuk bisa ya mengekolaborasi ya. Kami akan antarkan untuk mendapatkan pinjaman lebih besar di bank umum ya. Jadi semangatnya di sini ya udah all out gitu loh ya. Ya dalam konteks ya kami dapat membuat membantu untuk menyehatkan jalannya ya. Berikutnya ketika sudah berkembang layak untuk dibantu di bank umum, kami antarkan ke bank umum juga ya. Nah ini yang menjadi suatu kebanggaan dari kami ya. Nah kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ya bahwa dalam program ini ya, ya dari dokumentasinya ya, karena ini memang LPS ini audiensi kami waktu ini ya sebelumnya ya. Nah penting yang disampaikan dari program LPS ini ya, mana dokumentasi fotonya mana? Di foto ya, karena ini untuk program dari LPS ya. Kami mendapat mandat dari lembaga penjamin simpanan ya dari LPS bahwa ini juga dalam setiap kesempatan wajib kami sampaikan ya, karena kebetulan DPR Kanti adalah DPR yang pertama dalam ajang LPS Banking Award ya tahun 2022 ya, untuk kategori DPR di Indonesia. DPR Kanti meraih LPS Banking Award ya. Nah, oleh karena itu penting bagi Bapak Ibu ya terkait dengan program penjaminan, seberapa penjaminan itu dijamin oleh pemerintah. Ya, untuk kategori BPR di Indonesia ya DPR Kanti yang meraihnya ya. Nah, ini penting bagi kita ya bahwa seringkali terutama di Bali ya, terutama di Bali investasi bodong itu sangat luar biasa ya. Sampai karena itu kali ya, sehingga kita salah satunya dan memang kita gencar menyampaikan dari program-program pemerintah terkait dengan penjaminan. Ya next ya, ya ini beberapa kegiatan kita ya terkait dengan ini yang pertama kita masuk ke sini ya dengan BPR Pusna Niaga sama Cak Min ya sama Pak Bambang ya sampai bela-belain ya sampai gini hari berangkat naik ferry ke Bali gitu loh ya, pagi-pagi jam 6 sampai di Bali kami jemput dan proses pencarian kreditnya tanggal 31 Desember gitu loh ya. Luar biasa teman-teman kita dari Lombok ini kita support waktu itu sudah 10 miliar ya, namun yang baru diambil 6,5 waktu itu ya sampai tanggal 31 ya, bahkan saya sampai di telepon-teleponin gitu loh ya. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di Lombok ini ya. Nah, mungkin nanti kami akan share di PA Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sekarang ini dan memang untuk yang koperasi khususnya koperasi ya bahwa khusus yang koperasi memang baru DPR Kanti ya sepanjang sejarah kebetulan hari ulang koperasi yang ke-75 tahun lalu yang kebetulan juga dipusatkan di Provinsi Bali ya, DPR Kanti mendapatkan dianugerahi predikat sebagai Bank Sahabat Koperasi oleh Ibu Ketum ya, Ibu Dr. Sri Mentari ya. Nah,
Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu pada hari ini ya. Dan mohon pada Pak Rektor, ya, Bu Mangku Enden, ya, Pak Kadis, ya, bisa memberikan speed, dan juga teman-teman dari DPR ya, dan koperasi, dan tentunya dari nasabah ya, bisa memberikan sedikit speed ya, nah, sehingga kami ada ya. Jadi tagline BPR Kanti dari tahun lalu kami sudah putuskan ya, BPR Kanti selalu ada, dirasakan keberadaan dan kebermanfaatannya. Itu yang ini kami selalu kerjakan ya. Dimanapun ya, seperti apa yang saya sampaikan, keterlibatan aktif di desa ada pun kami selalu ada ya, sehingga kami menjadi bagian dari lingkungan kami ya. Jadi kami yakin ya, hadirnya Bapak Ibu ya dalam undangan kami hari ini tentu akan memberikan semangat bagi kami untuk kami bisa dan selalu bisa lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama berkolaborasi apapun itu ya. Jadi negara pun, Indonesia pun ya dimerdekakan dengan komunikasi, mengapa kita tidak ya. Jadi kami dengan BPR ya, dengan koperasi tidak lagi ada pemikiran kami adalah bersaing. Kami selalu bersinergi, berkolaborasi, dan begitupun juga ya, segala sesuatunya pasti akan mudah ketika memang kita dasari dengan komunikasi. Demikian dapat kami sampaikan. Selagi terima kasih dan mohon maaf ya apabila dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Kami modal nekat aja ke sini gitu ya. Kami 4 orang ke sini dari Bali gitu loh, untuk menghandle kegiatan yang sebesar ini gitu loh. Jadi kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi ya. Namun tadi ditanya EO-nya di mana? EO-nya di Bali. Berapa orang EO-nya di Bali? 4 orang siapa? Ya kita itu gitu loh ya. Karena kami sudah terbiasa untuk melakukan apapun ya, termasuk juga kami sering sebut harus ya bisa melakukan palu ganda, apa lu mau gua ada, apapun bisa kita lakukan ya. Secara demikian ya, sekali lagi terima kasih ya atas support, kehadiran, doa restu Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Tentu ya ketika semua didasar dengan niat baik, tentu semua akan jadi lebih baik di masa akan datang. Lagi terima kasih, saya akhir dengan para mas Santi. Om Santi Om, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Madi Arya Amitabha MM. Dan Bapak Ibu, informasi untuk Anda bahwasanya kartu nama Bapak Amitabha yang Anda terima di situ tertera nomor. Ya, ya, ada nomor ya, entah di belakangnya atau di depannya, benar. Simpan kartu nama itu karena nanti akan diundi untuk door prize-nya. Wow, aku pikir ini door prize khusus untuk nasabah tetap, tetapi untuk tamu-tamu yang hadir malam hari ini ya. Dan dilihat prize-nya tadi belum dijelaskan yang ada di depan kami ini. Ini enggak? Iya. Kirain enggak. Pak, tolong dilihat Pak ya. Nah, diperhatikan ini tangannya suka main-main soalnya. Suka, kalau mainan beginian suka. Tentu saja nih ada iPhone 11. Ya. Siapakah yang akan mendapatkannya? Jadi jangan kemana-mana dulu. Kartu namanya disimpan. Yes. Nomornya bolehlah dijampi-jampi dari sekarang ya, siapa tahu nanti dapat ya. Betul. Jangan disimpan cuma buat malam ini aja ya. Ini starting point untuk Anda. Simpan kartu namanya untuk seterusnya. Nanti kalau butuh apa saja silahkan hubungi nomor tersebut. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, dan untuk selanjutnya ada sambutan dari tokoh masyarakat. Kami mengundang untuk Guru Mangku Gede Wenten untuk memberikan sambutannya. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
hadirin undangan. Pertama yang saya hormati, saya banggakan Direktur Bank Ganti beserta keluarga, para pinanggi tim Mangku dan para ulama yang hadir pada malam hari ini yang saya cucikan dan saya hormati. Bapak Rektor, ya, Bapak Kadis Tenaga Kerja, hadir yang besar ini, dan rekan-rekan pengusaha dari BPR maupun dari seluruh komponen koperasi dan yang lainnya, para pengusaha yang ada di Lombok, Pawayan Kayuke, mohon maaf. Saya pada intinya, pada awalnya saya nggak ragu-ragu, Pak. Betulkah BPR Ganti di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan berani mengucurkan dana ekspand ke NTB? Awalnya saya ragu betul, sampai-sampai waktu itu Pak Amitabha komentar, temukan saya dengan Pak Gu, siap, sampai diterima di bandara. Itu yang sebenarnya keyakinan saya, karena kondisinya kondisi parah, Pak. Yang saya kebetulan juga sebagai ketua asosiasi perhimpunan hotel Kota Mataram, persoalannya tak ada yang mau. Pada akhirnya saya bertemu ke teman-teman yang kooperasi, sebetulnya akhirnya betul apa yang terjadi. BPR bahwa mari kita beri aplaus untuk BPR Ganti. Dalam kondisi perekonomian kita, terutama Nusa Tenggara Barat pada waktu itu betul-betul anjlok, baik sektor pariwisata, sektor perbankan juga, karena untuk pinjam kredit pun tidak berani orang, apalagi mengucurkan kredit. Mungkin sampai hari ini untuk sektor pariwisata masih dalam kondisi juga. Perhatikan, mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan momen-momen event internasional di NTB yang patut kita ajukan jempol sama gubernur kita, Zulkifli Mansah, ada berani melakukan terobosan dengan Kik Mandalika, dengan event nasional, internasional. Mudah-mudahanlah hatinya NTB ini akan bangkit kembali sesuai dengan prinsipnya menuju NTB Gemilang. Sekali lagi sukses buat BPR Ganti. Saya berharap selaku masyarakat NTB ada yang memberikan yang memberikan support pada masyarakat untuk, karena semua ini adalah demi kesejahteraan masyarakat NTB. Karena apapun juga permodalan kita dari siapapun pengusaha mungkin tidak terlepas daripada sebuah kredit bank, karena bank itu juga merupakan kepercayaan. Kalaupun juga bank itu kreditnya tidak jalan juga akan macet. Ya, sekali lagi harapan saya, mudah-mudahan BPR Ganti itu tetap jalan di NTB, terutama juga ke daerah-daerah lain. Ekspannya saya dengarkan yang mau ke Bima, malah sampai ke NTT, mau ke Kupang. Saya mau diajak tapi sudah rasanya tenaga ini fisik sudah nggak kuat, tapi demi untuk membantu masyarakat kita, saya tetap akan siap menemani Pak Amitabha untuk berangkat kemanapun untuk bersama-sama. Artinya Bank BPR Ganti sudah berani support untuk minimal kita bisa bernapas sedikitnya. Sekali lagi, tidak ada ucapan yang lebih, Pak. Terima kasih BPR Ganti telah hadir di NTB, dan sukses buat BPR Ganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terhadap. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Guru Mangku Gede Weten atas sambutannya. Iya, dan selanjutnya masih ada satu sambutan lagi yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Ya. Pada Bapak Dr. Insinyur Iwayan Wirata AMA SEMSI. Wow. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberikan kesempatan yang terbaik, yaitu bertobat sedikit
Publisher Editor of the Audience. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa pengantar sebentar. Sebagai umat beragama, izinkanlah saya awali pengantar sebentar dengan menyampaikan dengan salam rukun. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Selamat malam, salam kebajikan bagi kita semua. Om Al-Badrah atau yang Nusantara. Pertama yang saya hormati adalah Bapak Gubernur, mungkin dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas. Yang tidak kalah pentingnya yang saya muliakan Bapak Direktur Utama, ya Bang BPR Kanti, kemudian Bapak Kariuke, ini publisher saya, tokoh-tokoh perbankan, ya tokoh-tokoh keuangan mikro dalam hal ini tokoh koperasi, kemudian para usahawan. Tadi sudah banyak, mungkin banyak lebar yang disampaikan. Mungkin nampaknya saya ingin menyampaikan BPR Kanti dalam perspektif Hindu mungkin. Konteks Hindu, kalau yang namanya Kanti itu adalah yang disebut dengan teman, koleha. Kalau kita ingin menjadikan sustainable dari keuangan perusahaan itu, jangka panjang harus kita bersinergisitas dan berkolaborasi. Dalam konteks inovasi pendidikan, kalau kita ingin cepat, berarti kita harus mandiri sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita ingin panjang, sustainable dan existing sustainable-nya, kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Salah satunya adalah dilakukan oleh BPR Kanti. Mungkin tepuk tangan dulu. Kemudian yang kedua, saya teringat ketika saya mengajar ekonomi di Fakultas Ekonomi Masyarakat University, bahwa perbankan itu adalah berfungsi tidak hanya menyalurkan dana, tidak hanya memberikan dana, tetapi ada di dalam konsep ini adalah memberikan pelayanan dan memberikan kesejahteraan. Karena di dalam konsep itu ada tiga. Yang pertama itu adalah harus ada dana savingnya, harus dibutuhkan untuk proses kehidupan jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam stabilitas pembangunan nasional, salah satunya adalah untuk mensejahterakan minimal keluarganya. Kemudian yang kedua dalam pembangunan jangka panjang, bahwa pembangunan nasional itu salah satunya ekonomi mikro itu harus dikonstruksi dibangun melalui lembaga keuangan. Dalam hal ini adalah keuangan mikro, apa itu BPR, apa itu koperasi dan lain sebagainya. Kemudian stabilitas ekonomi juga itu harus dikonstruksi, direvitalisasi lebih-lebih. Pada zaman COVID, era COVID, atmosfer COVID, justru ekspansi dan eksplorasi dari DPR ini betul-betul betul. Saya juga kemarin juga ketika beliau audiensi ke Mataram Institute, State Institute of Gede Puji Mataram, ya beliau itu saya kaget. Bapak, nekat sekali Bapak ini. Ternyata nekatnya sekarang sudah berbuah. Tepuk tangan apa yang ini. Siapapun yang akan membantu Tuhan lebih-lebih bisa meningkatkan keluarganya dalam bidang keuangan sama dengan menghargai Tuhan, sama dengan respect kepada Tuhan. Karena kalau kita menghargai teman, sama dengan menghargai Tuhan. Sama dengan kalau begitu pada ini lembaga keuangan, siapapun menghargai keuangan dan efisiensi terhadap alur keuangan, sama dengan kita tetap mendapat pelayan yang baik dari Tuhan. Tidak ada dalam hal ini yang masalah keuangan itu berhubungan dengan ras, suku, agama dan lain sebagainya, tetapi seolah-olah di sini adalah membantu teman-teman yang betul-betul membutuhkan. Sehingga kalau kita ingin besar, mari kita membesarkan orang lain. Kurang lebih mohon maaf, lebih banyak
nanti tiang berkomentar Luger Adil dan Sarasami Ampuranya kalah ring di rumahku sampai meraga suci naik sampai kusumanya tiang terus supradane mungkin itu ayu cuma dan semata jani dan ane ya tidak ada gadingan di Jakarta jika mana pengantar saya karena saya baru di sini Bapak memberikan sambutan aduh saya tidak punya bahan karena dosen itu pasti kalau ngomong ada saja walaupun salah gitu ya tetapi ini disampaikan secara lugas di depan audien tidak membuat-buat nah itulah dosen ya tetapi pasti ada kekurangan bila mana ada beberapa kata saya sambutan saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu Mangga Rafidani Bapak Ibu mari menyempurnakan dari apa yang saya sampaikan di dalam kitab suci saya menyatakan ia tema wacam kalian awadan yang dari Abraham Raja Indonesia Sudraya cara kiswai cara yang artinya kalau ini benar sampaikan kepada orang lain kepada para pedagang kepada para petani kepada pemerintah kepada pariwisata termasuk pada orang asing tetapi kalau ini salah saya sebagai pribadi punya kekurangan dan kelemahan untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kata saya menghaturkan puji para mesanti Om Santi 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 Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadu 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 terima kasih selamat Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Iwayan Wirata AMASE MSI selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Baik, untuk acara selanjutnya masih satu lagi ternyata sambutannya harus kita dengarkan bersama bonus ya. Yang berikut ini akan memberikan sambutan. Saya apakah beliau akan memberikan sambutan atau akan memberikan kita satu buah lagu lagi? Oke. Kita akan simak bersama. Kami persilakan kepada Bapak I Gede Putu Aryadi, Eshos MA, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan. Agak beda ya kalau Bapak yang baca ada musiknya ya. Tidak ada musiknya dong. Oke, silakan Bapak. Makasih Mbak, nanti lagunya ya. Iya. Yang saya hormati Pak Rektor, Jurubang Gede Benten, para ulama, para pemimpin agama, Pak Direktur, Bunda Sri, selamat malam. Singkatnya, Bapak Ibu, para pimpinan perusahaan, pimpinan koperasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam hidayah kita semua. Pertama, mari kita bersyukur malam ini kita masih diberikan kesehatan, kegiatan sehingga bisa silaturahim di sini dalam rangka kita sharing, kumpul-kumpul sekaligus mendengarkan tadi perkembangan tentang BPR Kanti yang hari ini di Lombok itu sudah masuk 1 tahun. Khusus untuk Pak Direktur, itu utama ini namanya Pak Made Arya Amitabha. Nah kalau kita lihat tadi arti nama Amitabha, tadi saya baca-baca di kamus, ternyata artinya Amitabha itu adalah cahaya yang tak terputus, tak terhenti. Mudah-mudahan kehadiran BPR Kanti di NTB yang sudah sowan dengan Pak Gubernur, Pak Dr. Zulkifli Hasan itu membawa cahaya bagi masyarakat NTB. Jadi kita harapkan cahaya itu sudah disampaikan bahwa kehadiran BPR Kanti di NTB ini adalah untuk membantu masyarakat berkontribusi untuk mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTB, yaitu mewujudkan NTB. Bapak Ibu yang hormati, khususnya
Yang berbahagia malam ini adalah seluruh jajaran BPR Kanti, baik dia yang ada di Bali maupun di NTB, karena yang hari ini sudah masuk Lombok, harapannya nanti sampai ke Bima, Lumpuh. Saya ini memang orang Bali tapi lebih dikenal orang Bima, Pak, karena saya lama di Bima. Karakter saya sudah banyak sekarang, meledak-ledak seperti orang Bima. Nah inilah mudah-mudahan kehadiran BPR Kanti nanti akan membawa cahaya bagi kemajuan NTB. Saya selaku pembantu Bapak Gubernur yang hari ini diberikan amanah oleh beliau untuk membantu beliau di Dinas Tenaga Kerja, tentu menyambut BPR Kanti ini kami sangat berbahagia. Kenapa? Pertama adalah kehadiran BPR Kanti tadi, seperti namanya Pak Direkturnya, adalah membawa cahaya yang tak terputus. Kami berharap nanti BPR Kanti akan bisa dengan hadirnya ini menyerap banyak tenaga kerja. Itu yang pertama, sehingga nanti bisa mengurangi angka pengangguran yang terjadi. Bapak Ibu yang hormati, sesuai dengan komitmen visi misi pemerintah Provinsi NTB di bawah Gubernur Dr. J.B. Manza, adalah salah satu programnya adalah program industrialisasi dalam rangka mewujudkan NTB Gemilang. Program industrialisasi adalah bagaimana memberi nilai tambah terhadap berbagai produk hasil bumi atau potensi ekonomi yang ada di NTB. Nah, industrialisasi ini adalah tentu harus diciptakan berbagai peluang usaha, diciptakan program-program yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat, ekonomi produktif di NTB, baik koperasi, IKM, UKM, dan lain sebagainya. Nah, instrumen paling penting dalam hal ini adalah bagaimana dari sisi permodalan. Dipakai oleh Pak Direktur, kalau modalnya tersedia tapi SDM-nya tidak cukup, tidak punya skill, tidak punya kemampuan dalam manajemen usaha, maka BPR Kanti juga harus siap memberikan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana yang menjadi salah satu perhatian fokus pemerintah Provinsi hari ini, yaitu menyiapkan tenaga kompeten, tenaga yang punya skill, sekaligus juga tersedia tempat untuk bekerja. Kalau sudah tersedia usaha, ada produk, maka aspek yang harus disiapkan dan kita semua harus sadar adalah bagaimana produk-produk atau hasil industrialisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, dibuat oleh masyarakat, dibuat oleh IKM, dibuat oleh sektor-sektor lainnya yang ada di NTB, itu harus bisa dipasarkan. Pangsa pasarnya adalah kita sendiri yang pertama. Oleh karena itu Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran bahwa orang NTB itu harus cinta terhadap produksi. Mari kita mulai gunakan produk lokal, baik dari sifatnya maupun peralatan dan produk-produk masyarakat lain. Hari ini saya menggunakan pakaian, ini adalah tenun Bima, sarung Bima, ini namanya temeng goli. Nah, kalau ada kepala dinas setiap acara di provinsi, kalau tidak menggunakan produk lokal, pasti ditegur oleh Pak Gubernur. Malam ini kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita bela beli produk lokal. Ini jadi kebijakan pemerintah daerah. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat, terutama umat Hindu maupun umat beragama lainnya, bulan depan, di bulan Maret nanti ke depan, agama-agama besar yang ada di negeri kita akan memasuki, umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Umat Hindu akan melakukan Nyepi,
dan hari raya keagamaan lain. Lalu hari ini kita sudah mengikuti, kemarin adalah tahun baru Cina dan lain sebagainya. Umat Kristen juga sudah melaksanakan ibadahnya. Kami mengajak, mari kita berkontribusi menciptakan situasi NTB yang aman dan berkah. Mari kita sukseskan NTB Gemilang dengan mencintai produk-produknya dan gunakan produk-produk NTB ini untuk kebaikan kita bersama. Terakhir, saya mengajak, mari kita duduk komunitas sekarang. Saya selama menjadi pegawai negeri di NTB, saya mengikuti 3 gubernur. Dari Gubernur Trinate, Gubernur Tuan Guru Bajang, dan terakhir ini adalah Gubernur Dr. Geoffrey Mansa. Bagi umat Hindu, saya seorang Hindu, semua pemerintah, gubernur adalah guru wisesa. Dimanapun, siapapun menjadi gubernur, dia harus merupakan guru wisesa, merupakan pemimpin kita. Oleh karena itu, mari kita dukung programnya, kita wujudkan NTB Gemilang. Melalui visi-misi NTB Gemilang, kita berperan aktif sesuai dengan provinsi masing-masing untuk lebih fokus, untuk lebih profesional dalam melaksanakan pengabdian kita masing-masing. Kami berharap dan menyampaikan selamat kepada BPR Kanti. Mudah-mudahan fokus di bidang ekonomi jika berkontribusi untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sadar. Naik turun pakai musik Pak. Kalau nanti kita bawa pakai lupa ya, cuma bapak loh yang dikasih musik. Emang dia pilih kasih emang ya, si Bobby ini. Iya. Itu sogokan buat bapak, siapa tahu bapak mau nyanyi lagi. Nanti ya. Baik. Iya. Selanjutnya seperti yang tadi sudah kami utarakan dengan jujur dan ikhlas, ya harus gitu banget ya, jujur dan ikhlas. harus, ya. Kita bagi dulu